Shalom Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Sungguh kita mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Mari kita syukuri semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh, kita akan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik atas hidup kami Tuhan. Pemeliharaanmu Tuhan, perlindunganmu nyata atas hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Terima kasih Tuhan. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Mari dia serukan. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami deklarasikan Tuhan bahwa kasih-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk Selamanya. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar,
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Pagi hari ini mari bersama-sama kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Segala puji syukur. Haleluya. Ya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, yang kami kenal dan kami sembah dengan nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah sebaik Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih juga buat berkat Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan, ajar kami memberi yang terbaik Tuhan. Ajar kami terus bersyukur dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan kami dapat memperluas lagi kerajaan-Mu di tempat ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah benih firman ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami, menjamah kami, dan kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya rindu menyapa Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Masih tetap semangat untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar satu tema kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul fokus pada hal-hal rohani. Fokus pada hal-hal rohani. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apa fokus kita hari-hari ini? Di manakah kita mengarahkan fokus kita hari-hari ini? Ada orang mungkin fokusnya berbeda-beda. Tetapi biarlah sebagai orang percaya, kita tetap fokus kepada hal-hal rohani. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap fokus kepada sumber kehidupan kita, Yesus Kristus. Kemanakah fokus kita? Apakah fokus kita hari-hari ini tertuju kepada hal-hal rohani? Kita ingat beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta, di mana di dalam perjanjian lama hari raya Pentakosta diperingati sebagai hari raya panen besar, sebagai ucapan syukur. Umat mempersembahkan juga buah sulung kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, Pentakosta itu kita memperingatinya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Karena ini adalah hari yang ke-50 dihitung setelah hari kebangkitan Kristus. Dan 10 hari setelah hari kenaikan Yesus ke sorga. Begitu Allah mengasihi kita. Kalau kita mengingat kembali 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia ada di tengah-tengah umat manusia. Tetapi pada akhirnya dia mati di kayu salib. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi umat tebusannya. Namun tidak selamanya dia mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ke-40 dia naik ke sorga. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, setelah Roh Kudus dicurahkan, maka para rasul dan murid-murid itu menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan yang luar biasa, fokus murid-murid itu diarahkan kepada hal-hal rohani. Fokus murid-murid diarahkan kepada hal-hal rohani. Mari kita belajar hari ini. Kita juga fokus kepada hal-hal rohani. Belajar dari jemaat mula-mula, belajar dari murid-murid, belajar dari para rasul. Oleh karena itu, pertanyaannya, bagaimana aplikasi fokus kepada hal-hal rohani? Yang pertama, saya tulis di sini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Yaitu fokus pada Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus. Saya bacakan ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Jadi Petrus dia berbicara, fokus pembicaraannya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Kristus. Dan dia menyampaikan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dan dia berkata, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tentunya ini adalah fokus pembicaraan Petrus. Dan biarlah setiap orang percaya boleh fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan dan Kristus. Yesus yang adalah Tuhan, dia adalah penguasa tunggal di dalam hidup kita. Kristus yang diurapi, dia adalah Mesias yang diurapi. Kalau kita melihat perspektif dari Injil Matius, memandang Yesus itu dari garis keturunan kerajaan Daud. Dengan menggunakan istilah Yesus Kristus. Oleh karena itu saya menekankan pada hari ini, yaitu Kristus sebagai Raja, yaitu Raja di atas segala Raja. Dia Mesias yang diurapi. Oleh karena itu biarlah kita boleh fokus kepada Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia harus menjadi penguasa yang memerintah penuh di dalam hidup kita. Dia harus menjadi nomor satu dalam hidup kita. Namanya harus menjadi di tempat yang pertama dalam hidup kita. Saya senang dengan sebuah lagu yang sering saya nyanyikan. Pujian ini berkata, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Amin. Yesus harus menjadi yang pertama. Dia menjadi Tuhan, menjadi Kristus dalam hidup kita. Dan fokus pembicaraan kita tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Kristus. Yang kedua, bagaimana aplikasi fokus kepada hal-hal rohani. Saya tulis di sini, yaitu fokus pada pengajaran atau fokus pada firman. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kata bertekun itu kalau kita lihat makna bertekun, ya, proskartereo ini artinya memusatkan pikiran. Belajar terus, menghabiskan banyak waktu. Kesukaannya adalah firman, kegairahan dengan kesungguhan. Ya, ini sikap yang ditunjukkan pada keseriusan yang panjang. Jadi menghabiskan banyak waktu untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Kalau saya tanya, waktu-waktu kita habiskan untuk apa? Kita isi untuk hal-hal apa? Mungkin ada orang yang mengisi waktunya untuk membaca firman Tuhan, untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Inilah yang menjadi teladan murid-murid, rasul-rasul, jemaat perdana pada waktu itu. Biarlah kita mengisi waktu-waktu kita untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Kalau saudara ingat ada lagu Anak Sula Minggu, ya, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Bukan berarti tidak boleh bekerja untuk menghasilkan uang.
Tetapi biarlah fokus kita tertuju kepada Tuhan melalui bertekun di dalam firman-Nya, mencintai firman-Nya, membaca firman-Nya, memprioritaskan firman-Nya di dalam hidup kita. Kalau kita mengutamakan firman-Nya, maka firman itu menguatkan kita, firman menuntun kita, firman itu menyegarkan jiwa kita, sehingga kita boleh survive di dalam iman yang teguh, karena firman menjadi pondasi dalam hidup kita. Biarlah kita fokus kepada firman Tuhan. Yang ketiga, saya tulis di sini, yaitu fokus pada persekutuan. Masih ayat 42 tadi firman Tuhan berkata, mereka bertekun bukan hanya dalam pengajaran rasul-rasul, tetapi juga dalam persekutuan. Ya, mereka bertekun dalam persekutuan. Ini adalah sebuah ikatan, ya, keutuhan sebagai tubuh Kristus, ada kebersamaan, ya, didasari atas pengajaran yang benar. Tentunya kita bisa memaknainya, ya, mereka beribadah, ya, mereka mencintai bait Allah. Kalau kita baca ayat 46, mereka bertekun dan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ada kehausan, ada kerinduan dalam rumah Tuhan. Saya kutip di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang kedua, bagaimana Raja Daud, dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, ya, di sana dicatat bagaimana umat Tuhan itu senantiasa memuji Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya itu terus memuji-muji Allah, yaitu mengagungkan Allah, menyanjung, memuliakan, memuja, ya, lalu memuji karena menghormati Allah. Waktu itu memang konteks secara korporat, tetapi juga ini bernilai pribadi masing-masing yang rindu memuji Tuhan. Seperti Raja Daud, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, puji-pujian kepada Tuhan tetap dalam mulutku. Waktu itu Daud sedang mengalami kesesakan. Dia memuji Tuhan pada segala waktu. Bukan waktu keadaan baik saja kita memuji Tuhan, tetapi waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita mengalami kesesakan. Waktu itu dia dikejar dalam pelariannya Daud. Dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, biarlah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita boleh hidup memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, hidup di dalam persekutuan. Tetapi di dalam poin yang ketiga juga saya tambahkan ayat 42, bagaimana mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Ya, berdoa. Ini bicara tentang intensitas berkumpulnya, ya, terus menerus, continue. Doa korporat pada waktu itu, tetapi juga kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya, terus menerus berdoa, tekun dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Artinya konsisten, ya, bukan hanya waktu keadaan baik, tetapi waktu keadaan tidak baik pun kita berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita terkoneksi dengan Allah, sumber segala sumber. Biarlah kita hidup terus beribadah, memuji Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Walaupun mungkin ada doa kita yang belum terrealisasi, jawaban doa kita, tetapi percayalah, doa orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, bila dengan yakin didoakan dalam waktu Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Saya ingat Billy Graham punya tim doa lebih dari 100 orang. Saya ingat, ya, Spurgeon mempunyai 700 orang yang melakukan persekutuan doa dalam gerejanya. Mereka ini hamba-hamba Tuhan ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Karena mereka, ya, terus berdoa.
Kalau saudara pernah mendengar Bob Rogers, dia dikenal dengan manusia doa. Bagaimana dia punya waktu yang banyak untuk berdoa. Dia membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan pakai hidupnya menjadi alat keberkatan. Saya percaya kalau orang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dia meluangkan banyak waktu untuk dia memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupnya. Amin. Yang terakhir, yang keempat, saya catat di sini, bagaimana aplikasinya kita fokus kepada hal rohani, yaitu fokus untuk menjadi berkat bagi sesama. Fokus untuk menjadi berkat bagi sesama. Ini juga hal rohani yang bernilai kekal. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45, firman Tuhan berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi saling berbagi, saling tolong menolong, mencukupkan yang kekurangan. Ini juga hal rohani karena ini bernilai kekal. Mereka yang berkelebihan mau menolong yang kekurangan, tentunya sesuai dengan keperluan masing-masing. Fokus untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya pernah membaca sebuah tulisan atau riset mengenai penggunaan uang sebesar $100. Ada penggunaannya dan ada khasiatnya. Ya, kalau uang $100 dipakai untuk makan, maka habis khasiatnya dalam waktu 5 jam. Kalau uang $100 dipakai untuk membeli dasi, akan ketinggalan zaman setelah dipakai dalam waktu 5 minggu. Ya, kalau dipakai untuk membeli topi, akan ketinggalan juga setelah dipakai dalam waktu 5 bulan. Tetapi kalau uang $100 dipakai untuk peralatan mobil, akan tahan hanya untuk waktu 5 tahun. Kalau uang $100 ini dipakai untuk membangun jalan, akan tahan hanya untuk waktu 5 tahun. Maaf. Kalau dipakai untuk membangun jalan, akan tahan hanya untuk waktu kurang lebih 50 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalau uang $100 ini digunakan untuk kerajaan Allah, untuk memberi, untuk berbagi, untuk menabur, maka akan bernilai kekal. Bernilai kekal. Pertanyaannya, betapa sering kita menggunakan uang kita untuk keperluan, keinginan kita pribadi. Itu memang perlu, boleh-boleh saja. Tetapi yang saya mau katakan, berapa sering dan berapa besar uang kita pakai, kita persembahkan, kita gunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau kita tahu, ketika kita berbagi, menolong orang-orang di sekitar kita, kita sedang menabur untuk hal-hal yang bernilai kekal. Maka kita akan fokus untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau mungkin hari-hari ini kita sudah belajar untuk berbagi, menolong dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Kita sedang membangun sesuatu yang bernilai kekal. Mari kita terus lanjutkan, kita fokus untuk menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kudus sudah dicurahkan, dan hidup kita adalah bait Roh Kudus. Dia memimpin kita dalam perjalanan kerohanian kita, sehingga kita terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Serta fokus kepada hal-hal rohani, yaitu fokus kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus. Baik perkataan kita dan hidup kita fokus kepada Yesus. Dia menjadi Tuhan, dia menjadi Kristus, dia menjadi Raja, dia menjadi penguasa dalam hidup kita.
Dan fokus kita kepada firman Tuhan. Fokus kita kepada pengajaran. Fokus kita kepada isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Mencintai firman-Nya. Fokuslah juga pada persekutuan. Tetap beribadah walaupun masih di rumah kita masing-masing. Hidup kita, tubuh kita menjadi rumah pujian. Dalam kondisi apapun kita tetap memuji Tuhan. Dimanapun kita berada. Dalam aktivitas, dalam pekerjaan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dalam kondisi baik, dalam kondisi yang mungkin kurang baik. Sehat, apapun kondisi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga fokus untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami terus terarah kepada Tuhan. Kami terus fokus kepada hal-hal rohani. Di tengah segala tantangan, apapun pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Biarlah itu tidak mengalihkan perhatian fokus kami kepada Tuhan, kepada hal-hal rohani. Justru dalam situasi yang berat, kami harus tetap fokus kepada hal-hal rohani. Kami harus tetap fokus kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Kristus dalam hidup kami, menjadi penguasa dalam hidup kami, menjadi raja, menjadi penguasa tunggal dalam hidup kami. Biarlah kami boleh fokus kepada firman Tuhan, mencintai firman, membaca, merenungkan firman, dan terus bertumbuh. Biarlah firman menguasai seluruh hidup kami. Biarlah kami juga boleh fokus kepada persekutuan, ibadah, ada pujian, terus senantiasa memuji Tuhan, terus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kami berdoa, kami terkoneksi dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan kami juga fokus untuk menjadi berkat bagi sesama, berbagi, menolong orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang ada di sekitar kami. Yang Tuhan izinkan kami boleh menjadi alat keberkatan. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu yang ada di rumah dalam seluruh aktivitas mereka. Mereka yang bekerja dalam rumah tangga, dalam aktivitas apapun. Sertai proteksi dengan kuasa darah-Mu. Berkatilah mereka Bapa. Biarlah tangan Tuhan yang berkuasa menopang umat-Mu, menjaga, memelihara mereka. Dan damai sukacita, tetap fokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersamamu Tuhan aku dikuatkan, bersama